Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walihi ta'ala Ulihi wa'alahi Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tulungagung Kota Bintan, Ibu Setiani Garisma Pratama SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru Pendidikan SD Tulungagung Kota Bintan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Tulungagung Kota Bintan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita beri sampai di hari akhir nanti. Amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum menginjak ke acara berikutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Bu Elgis. Yang ketiga, presentasi diseminasi budaya positif oleh CGP yang antara 9 SD 2 Kampung Kota Bintan. Dan yang keempat telah tertutup. Hadirin sekalian saya hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Yaumul Kitab. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar, tiada halangan dan rahmatullah. Alaniah Al-Fatihah. Hadirin berbahagia, selanjutnya sebutan Ibu Kepala Sekolah SD Tulungagung Kota Bintan atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Elvis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Siti Mubayana selaku CGP di SD Tulungagung serta Bapak Ibu Guru yang sangat berbahagia. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah UPT SP SD 2 Tanggung yang nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Mubayana. Di sini nanti kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan, kita akan menghayati apa-apa yang akan dipaparkan oleh Bu Siti Mubayana. Semoga dengan ada acara ini Bu Siti Mubayana bisa mengajak rekan-rekan sejawat nanti bisa ikut CGP dan Bu Siti Mubayana bisa memberikan aura musik untuk SD Tamu 2 kita agar SD Tamu kita lebih maju lagi. Untuk selanjutnya waktu dan tempat nanti lagi saya serahkan langsung ke Bu Siti Mubayana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau presentasinya. Acara berikutnya yaitu presentasi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Siti Mubayana SPD, saat guru penggerak SD Tulungagung 2 kami persilakan. Terima kasih Bapak Kaplan selaku pembawa acara pada acara hari ini. Mohon izin untuk berdiri, Bapak Ibu sekalian. Saya izin ikut berdiri. Saya kemauan. Oh gitu. Biar Santai saja. Mungkin santai saja. Ini nama gitu.
untuk berkumpul bersama di SDN 2 Tanggung Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa kita selalu memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir hayat. Pada hari ini saya sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di Jawa SDN 2 Tanggung berkenan untuk menghadiri acara aksi nyata saya Modul 1.4 definisi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu rekan sekalian masih asing dengan istilah diskriminasi, ada yang tahu? Belum ya? Diskriminasi di sini artinya adalah pemaparan. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah UPT SP SDN 2 Tanggung Kota Blitar. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kembali, budaya itu apa Pak? Tahu artinya atau maknanya budaya? Ada yang tahu? Budaya nggak ada yang tahu? Apa itu budaya? Iya, betul Ibu Elvis. Budaya itu adalah pembiasaan. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan budaya atau kebiasaan positif yang bisa dilaksanakan di lingkungan SDN 2 Tanggung Blitar. Jadi pada kesempatan ini saya tekankan lebih lagi, saya akan berbagi praktik kebaikan di lembaga SDN 2 Tanggung Kota Blitar. Saya berharap kepada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di sini untuk hadir seutuhnya. Acara kita adalah acara santai yang segar, tenangkan hati dan pikiran, berdiam sejenak semua dalam situasi dalam diri untuk hadir dalam kegiatan definisi kali ini. Tentunya di ruang belajar kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Untuk awal, pertama kali ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang nomor 1 nanti silahkan dijawab ya Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak, ada yang setuju? Tidak berarti ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Iya. Menurut Jawa itu setuju. Iya. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak? Setuju. Untuk mengetahui jawaban yang tepat setuju atau tidak, Bapak Ibu akan saya setelah menyimak paparan dari saya. Saya lanjutkan. Topik yang akan saya bahas kali ini yang pertama adalah 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan retribusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, retribusi, 5 posisi kontrol. Kemudian retribusi segitiga retribusi. Mungkin ada hal-hal istilah yang asing bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi pada dasarnya kelima ini sering Bapak Ibu laksanakan di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya lanjutkan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan merubah suatu paradigma dengan kegiatan kepala tangan. Apakah Bapak Ibu dari rekan-rekan ini pernah melaksanakan permainan kepala tangan? Coba bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda.
Anda. Anda adalah A, silakan dikepalkan kanan kiri. Kemudian bisa memegang benda yang berharga, bisa kalau nggak ada tempat di bisa benda yang berharga, silakan dikepal sampai nggak kelihatan ya. Kalau teh kotak pasti masih kelihatan. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga tersebut. Bayangkan kalau di tangan ini sudah ada kertas yang bertuliskan benda yang berharga. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya sehingga membuat kepala Anda ini kuat. Kemudian teman yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B ini sebagai teman Anda bisa membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan bisa dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi seandainya kepala Anda dipaksa untuk memberikan, kemudian dipaksa untuk membuka dengan rayuan, bujukan? Apakah Bapak Ibu dengan senang hati akan memberikan sesuatu yang berharga di tangan kepala Bapak Ibu? Enggak. Pastinya tidak ya, karena ini sesuatu yang berharga. Dalam kegiatan kepala tangan ini Bapak Ibu ada sebuah paradigma. Mari kita lihat selanjutnya. Paradigmanya adalah Bapak Ibu sekali ini adalah individu sebagai pengontrol diri. Pengontrol diri. Jadi tidak mungkin seorang itu memberikan sesuatu yang berharga kepada orang dengan senang hati. Pastinya mempertahankan. Kita lihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilustrasi dulu mengontrol diri. Coba saya tanya, ilustrasi itu apa? Artinya tahu? Iya. Belum Pak Tanda? Bayangkan. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, ditekankan bisa mengontrol murid kita. Kita harus bisa mengontrol siswa kita. Menggenggam, mendidik. Karena siswa kita adalah benih-benih yang sangat berharga waktu kita harus mempersiapkan anak didik atau murid kita sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya di sini kita sebagai pendidik kita harus bisa memberikan kritik, kemudian membuat orang atau siswa yang berbuat salah itu merasa bersalah, tetapi nanti kita harus bisa memberikan solusi sehingga dapat menguatkan karakter anak didik saya ataupun anak didik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pastinya kalau hal-hal positif itu membawa manfaat yang baik. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini memaksa dalam hal kebaikan, bukan hal yang ke arah yang negatif. Seperti itu. Berikutnya, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Intinya yang dikontrol anak didik saya atau anak didik Bapak Ibu sekalian itu adalah diri kita sendiri. Kita lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar bisa berpandangan sama dengan kita. Maka kita makan itu pastinya pernah ya, sengaja atau tidak sengaja di siswa ataupun orang atau siapapun gitu. Nah, ini di stimulus respon. Kalau di teori kontrol atau pilihan, sebaiknya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kemudian yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai sesuatu. Ini namanya stimulus respon. Kalau teori kontrol atau pilihan,
semua perilaku memiliki tujuan. Pastinya anak didik kita berperilaku salah tapi memiliki tujuan yang sama, kan? Sudah kewajiban kita sebagai pengontrol, sebagai kontrol itu harus bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, ini namanya stimulus respons. Kalau teori kontrol atau pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol jika berbuat positif, berbuat kebaikan apapun itu. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini namanya stimulus respons. Ini ke arah yang kurang baik. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini nanti ada kalimatnya namanya Mardika sesuai dengan filosofi yang diaktifkan. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Ini juga ada kemudian yang teori kontrol juga sudah positif, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. Ini nanti ada di positif. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan ini juga yang ke arah yang positif yaitu teori kontrolnya, model berpikir menang sama tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, apa disiplin positif itu? Disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya di sini makna disiplin itu ada belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi, ada 2, yaitu untuk menghindari hubungan, kemudian untuk mendapatkan tujuan. Ini ada termasuk motivasi eksplisit atau motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemburu, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kemudian yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang murid. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini maksudnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi. Yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, kelima kebebasan. Untuk menghargai diri sendiri, kita harus paham betul apa itu nilai-nilai kebijakan universal dan nantinya akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Dari 5 posisi kontrol nanti akan tercipta segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan nilai. Kita nanti belajar tentang dan saya berharap dari pemaparan saya ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, baik kepada murid, rekan kerja, pada seluruh warga sekolah. Nah, jadi sekarang menginjak ke makna, apakah makna disiplin? Disiplin itu selama ini digambarkan tertib, ya, harus tertib aturan seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu
Kemudian makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid adalah dari Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu apa sih? Yang akan sepatu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, perlu dipahami. Sekali lagi, disiplin itu ada berikutnya. Sekarang nilai-nilai kebijakan universal itu apa ya? Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Ini menurut William Blair pada teori Marvel tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Daniel Johnson 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Berikutnya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian menginjak ke materi yang kedua tentang teori motivasi dan penghargaan restitusi. Pada teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi dari eksternal, juga ada motivasi dari internal. Internal itu dari luar, kalau itu dari dalam diri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Akan terjadi ketidaknyamanan kalau tidak melakukan. Takutnya kan dihukum ya, dapat dihukum. Ini motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apakah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Ini termasuk motivasi internal. Ada tujuan positif. Ini teori motivasi perilaku manusia. Berikutnya merdeka. Merdeka seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini artinya kita selain bisa memerintah atau menggerakkan siswa atau rekan atau warga sekolah, kita juga harus mampu memerintahkan diri kita sendiri. Seperti mengontrol kita sendiri. Berparadigma kepala keadilan. Ini adalah dari Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Kita akan terima tahun
tentunya pemerintah di kita dalam menerapkan budaya positif. Berikutnya mulai dari dihitung oleh penghargaan. Ini kita kalau tidak sebagai pengajar sudah pernah melakukannya ya. Saya juga pernah melakukannya dihukum karena oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, itu dari luar, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfred Kohn tahun 1993. Ini ada dampaknya terhadap proses dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya bisa jangka panjang, pendek ataupun jangka panjang. Kemudian penghargaan penghukuman, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Karena kalau saya memotivasikan aku disuruh seperti ini tidak memperoleh suatu penghargaan. Orang yang mendapat itu akan diberikan kehormatan. Seperti ini. Karena ini Bapak Ibu, kalau aku mau dapat ini nanti aku bisa dapat ini saya supaya juga penghargaan. Jadi sama seperti itu, aku melakukan ini nanti mendapat penghargaan dari guru saya atau pak guru saya. Jadi mendukung dalam penghargaan ini. Berikutnya masih didukung oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas karena motivasinya ingin mendapatkan penghargaan. Yang pertama, motivasi. Penghargaan bisa menyelamatkan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, nilai kebajikan situasi dicontohkan. Kemarin saya katakan ini kita kemarin kita memperhatikan kebajikannya. Rasa empati situasinya pada saat menolong murid baru. Ini adalah contoh kemudian contoh kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi pada saat kamu itu bisa menyampaikan kepada murid, saya menghargai kepedulianmu nak. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini penghargaan sudah menerapkan apresiasi kebajikan. Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di sana. Saya berharap apresiasi kebajikan atau pengakuan kebajikan ini bisa diterapkan untuk rekan-rekan saya di kelasnya masing-masing. Seperti itu ya. Berikutnya di sini nanti tolong dijawab. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Sabar apa? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian yang
Dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kita lihat jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Ternyata yang atas itu termasuk Bu. Kemudian yang kedua itu termasuk juga Bu. Yang termasuk konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas. Ini adalah salah satu bentuk budaya positif nilai tanggung atas tindakannya, meskipun tidak seperti itu ya. Terus yang terakhir ini juga konsekuensi karena terlambat sebelum tanggung jawabnya tidak boleh terlambat. Misalkan terlambat kesepakatan. Oke, saya ambilkan lagi. Nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, ada kepaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini yang diri. Kalau konsekuensi, anak dihargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang menjadi restitusi. Ini istilah baru ya Bapak. Tetapi sebenarnya sesuai melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada tugas kita, tugas kita sebagai pendidik. Kita harus menanamkan pendidikan karakter yang kuat. Tentunya penanaman karakter budaya yang positif. Kemudian selanjutnya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau cenderung hukuman itu menunjukkan identitas gagal. Kalau konsekuensi, restitusi itu menunjukkan identitas sukses. Artinya itu juga positif. Saya ambil dua contoh saja ya Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini namanya hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ya. Nanti kita pertimbangkan lagi tentang restitusi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang.
Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, murid atau anak akan tersakiti. Tersakiti namun bukan kalau dihukum jadinya. Tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak tidak dibuat yang sama. Kalau restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan karakter. Ini perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan pada jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu bisa memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Seperti itu. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kalau hukuman ini bersifat apa, Bapak Ibu? Kalau konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi bersifat positif. Maka dari itu sejak awal saya sampaikan, setelah paparan dari saya, dari aksi nyata saya nanti, marilah kita mengimplementasikan atau menerapkan ide positif, yaitu restitusi, konsekuensi atau hukuman. Restitusi. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri restitusi? Ada 9, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Siapapun, murid pun juga diharapkan bisa belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dalam arti kalau dalam kita belajar, bisa memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Kalau dengan rekan sejawat, bisa memperbaiki hubungan antar rekan sejawat. Kalau dengan semua warga sekolah, wali murid ataupun siapapun yang termasuk warga sekolah, ini juga bisa memperbaiki hubungan dari hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Kemudian ada tawaran, bukan paksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi maksudnya di sini dengan restitusi bisa menuntut untuk melihat diri dalam diri kita. Jadi kita bisa berefleksi diri, berefleksi diri, gitu, selalu berefleksi diri. Kemudian yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari kehidupan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini yang ditekankan adalah pada karakter, pendidikan karakter pada siswa-siswa, murid kita. Bahkan dalam diri kita sendiri sebagai pendidik atau guru. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dengan restitusi ini pasti akan ada solusi di setiap suatu permasalahan, baik permasalahan dalam kegiatan pembelajaran maupun permasalahan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Maksudnya di sini mengembalikan murid pada kelompoknya. Terus sebagai contoh, kemarin saya sudah melakukan restitusi kepada siswa saya yang sering lupa membawa buku. Itu saya tidak akan memberi hukuman Bapak Ibu ataupun memberi konsekuensi, tapi saya melaksanakan restitusi. Saya ajak diskusi, saya cari akar permasalahannya, kemudian saya beri pertanyaan yang mengarah ke solusi. Seperti itu. Jadi siswa saya tersebut menyadari kesalahannya dan ingin melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Seperti itu.
berikutnya adalah keyakinan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di antara kelas 1 sampai kelas 5 apakah ada yang sudah menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah? Ya, nanti kita lihat nih ayat kalau ibu susun itu apakah sudah termasuk keyakinan kelas atau belum? Seperti itu, ya. Nah, di sini kita mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Di sini pertanyaan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bila ini sebagai contoh ya, Bu, Pak, bila mengendarai kendaraan roda 2, kenapa? Untuk apa? Ada yang tahu? Kenapa kok setiap mengendarai sepeda motor kok harus memakai helm? Untuk apa? Ya, dan keamanan? Iya, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Satu, siapa? Satu? Iya, selain keamanan keselamatan? Iya, betul sekali Bu Erdi, keselamatan. Selain keselamatan, ada lagi? Iya, kesehatan. Kemudian ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat setelah mengikuti pelatihan? Iya, untuk apa? Untuk melatih kita seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dengan mengikuti serangkaian peraturan. Berikutnya peraturan kelas. Peraturan kelas ini diibaratkan cara untuk yang umum ini peraturan kelas yang dibuat antara guru dan siswanya di lingkungan kelas ini. Kemudian dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diharapkan bisa diimplementasikan selain di lingkungan kelas juga bisa diterapkan atau diterapkan di lingkungan luar kelas. Kemudian diterapkan lagi di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu tercipta lingkungan yang positif. Kemudian menginjak ke yang lebih luas lagi kepada seluruh warga sekolah. Yang positifnya itu sehingga menciptakan suatu budaya baik dari guru siswa, guru lainnya, guru dengan guru dengan atasan, guru dengan masyarakat sekitar dan sebagainya. Tindakan seperti ini. Jadi anak-anak kita bisa menerapkan dari pelajaran kelas bisa menerapkannya di lingkungan positif sehingga menciptakan budaya positif di lingkungan usaha secara umum. Ini coba yang nanti mau ya, mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini ada dua. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini disusun berdasarkan pendapat atau ide-ide dari siswa. Bukan yang menentukan tentang dulu ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini bukan dari guru atau dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh seluruh siswa. Seperti itu ya. Nah, di antara warna kuning sama warna putih yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Kan tadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya. Yang mana? Pak Sabta, Bu Elvi, di situ ya. Saya bacakan, saya bantu. Kalau yang warna hijau, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau yang putih, kami guru dan murid yang paling menyayangi. Terus yang putih itu kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang hijau, aktif dalam pembelajaran, tertib. Menurut Bapak itu yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang mana yang putih? Angkat tangan.
Yang putih atau yang hijau? Yang putih atau yang hijau? Iya. Yang putih. Yang benar adalah yang putih Bapak Ibu. Jadi kegiatan kelas kesepakatan kelas ini kepentingan apa dan dilaksanakan bersama guru. Oke. Kalau yang hijau itu cenderung ke peran. Kalau yang putih itu namanya keyakinan kami dan guru, murid dan sebagainya. Kalimatnya berbeda nih. Kalau tertib, aktif ini cenderung ke peraturan. Ini biasanya gitu. Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kalimatnya bisa dibenahi gitu, Bapak Ibu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa dibuat dengan tabel T dan Y, yaitu bisa terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau tabel Y, ini tabel Y yaitu terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau tabel T itu ada hormat, bekerja, diterima, dan tampak seperti, tidak tampak seperti. Hormat di sini bermakna kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditentukan. Kemudian diterima, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini bisa diterapkan untuk menyusun keyakinan. Contohnya seperti ini, tabel Y, hormat yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ini kan terdengar ya Bu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Itu hormat, terdengar. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan seizinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Ini yang terlihat. Kalau berperilaku yaitu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, itu berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja atau posisi yang benar. Kalau yang tabel Y, hormat, tampak seperti tidak tampak, ini datang tepat waktu. Y. Sering hadir terlambat, seperti itu Y. Kemudian bekerja tampak seperti tidak tampak, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak. Nah, ini peraturan. Ini sama keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Sedangkan tadi kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga untuk keselamatan dan keamanan. Untuk kebutuhan dasar manusia, ini ada 5, yaitu kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dan satu lagi bertahan hidup. Nah, jadi posisi kontrol. Yang terakhir, posisi kontrol. Nah, di sini saya ajak berefleksi Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu sekalian posisinya berada sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Ada yang teman? Teman semuanya? Pak Sabta sebagai apa? Posisinya lima kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer.
atau pembuat rasa bersalah. Kalau bisa ya teman, pemantau, paling tidak sebagai manajer. Ya. Kalau penghukum itu guru menghadik, membujuk apa ya, menunjuk-nunjuk siswa menyakiti, menyindir itu penghukum ternyata. Kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu nanti akan ini, nah itu penghukum. Jangan sampai posisi kita sebagai pendidik, sebagai penghukum, paling tidak sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menemukan sebuah solusi untuk menanamkan pendidikan karakter yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Kadang-kadang juga boleh jadi teman, tidak pemantau. Jangan sampai posisi kita sebagai pendidik itu di penghukum atau membuat rasa bersalah. Kasihan siswa kita, akhirnya tidak nyaman. Dan lingkungan sekolah kita jadi tidak bisa menerapkan budaya positif seperti itu. Mengulang kesalahan. Sekarang pertanyaannya, ya ada tiga untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini dilakukan oleh penghukum. Sampai kita berkata seperti itu pada murid. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu secara tidak bersopan digunakan itu sudah penghukum posisinya, posisi kontrolnya ya. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu bapak ini sebagai teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sudah dikasih pertanyaan-pertanyaan otomatis untuk menyelesaikan masalah, memberikan solusi, dan bisa mendapatkan dan kamu selalu yang terakhir, paling akhir kamu mas selesainya paling juga bagaimana, gitu ya? Sampai berkata seperti itu, karena itu adalah posisi pandangan sebagai penghukum. Itu efektivitas. Bergerak antara peraturan dengan konsekuensi budaya, nilai-nilai manajer maupun di antara itu tentunya nilai yang lain. Peraturan pemantau konsekuensi budaya atau nilai-nilai manajer memperbaikinya. Bergerak antara gimana ini? Kalau saya kecenderungan ke manajer, ya nilai-nilai manajer di memperbaiki, yaitu memperbaiki supaya setelah berbuat kesalahan kita perbaiki. Ngerti? Kalau peraturan pemantau konsekuensi manajer ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, duit dampaknya tidak. Sekarang yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Contohnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita itu deh. Ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita dulu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini contohnya menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga buat salah, tidak pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama. Oke, salah satu contohnya. Kemudian validasi kebutuhan. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal baik buruk, tapi kamu juga melakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini menanyakan saya. Untuk refleksi yang terakhir Bapak Ibu, dari paparan saya tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dari yang paparan tadi? Paradigma apa? Bahwa sebagai guru harus berperan sebagai manajer. Selain manajer, iya. Selain itu apa lagi? Bisa menyusun apa? Menerapkan. Kemudian kalau ada siswa yang berbuat bersalah, kita harus bisa menerapkan restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi restitusi yang dampaknya positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, Bapak Ibu, perasaannya bagaimana? Senang atau bagaimana? Oke, dapat pengetahuan baru, terima kasih. Yang ketiga, sebagai among itu sebagai pendidik ya. Seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Sebagai apa tadi Bapak Ibu? Tadi manajer. Kemudian apa lagi? Teman, ada yang pemantau. Pesan saya jangan sampai ada yang sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah kepada siswa. Seperti itu ya. Kemudian 4, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Sebagai guru bahasa menjadi yang lebih baik pada kemarin, bisa menciptakan pembelajaran yang selalu berpihak pada siswa, bisa menanamkan pendidikan karakter yang baik dengan teknik atau strategi restitusi, dan bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Saya berharap bisa di posisi manajemen seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, akhirnya Bapak dari saya mengikuti seperti itu. Saya berharap selesainya pemaparan ini sedikit banyak saya sudah berbagi praktik kebaikan atau budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Saya berharap bisa diterapkan di kesehariannya ya Bu Bapak, di kegiatan pembelajaran, di lingkungan sekolah, dan dimanapun. Seperti itu ya. Ada kurang lebihnya atau ada yang berkata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagi saya nanti demikianlah rakyat atau komunikasi politik dia ditanggung oleh kebijakan yang telah berbuat dengan baik. Saya ingin